itu menitipkan 3 singgasana di setiap diri manusia hidup. Nah, 3 singgasana yang dititipkan kepada setiap diri manusia hidup tersebut sebagai Baitul Makmur, Baitul Muharram, dan Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis. Dan setelah tercipta janin, kemudian membekali 5 ruh sama. Seperti 5 ruh yang dibekalkan kepada Adam dan Hawa. Artinya, tubuh kita ini tidak sama asal-usul dan bahannya seperti asal-usul bahannya tubuh Adam dan tubuh Siti Hawa. Lah, tubuh kita ini berbahan dan berasal-usul dari cinta kasih sayang Tuhan. Nah, seumur hidup, kita sudah terlanjur menganggap bahwa tubuh kita ini berasal dari setetes air hina. Merubah itu angel, Mas. Ya, tahap pertama. Angel, sampai-sampai ada lagunya, iya kan? Tercipta dari setetes air hina. Kau ya, Bang Haji ya. Iya kan? Ya, kayak gitu. Nah, itu. Nah, kita sudah terlanjur memaknai seperti itu. Nah, untuk merubah agar kita itu bisa menyadari bahwa tubuh kita ini berasal dari cinta kasih sayang Tuhan, nah ini tidak gampang, Mas, tidak gampang. Yang kedua, terutama dan kesulitan yang kedua adalah mengenal asal-usul dan bahannya jiwa kita. Mengenal asal-usul dan bahannya jiwa kita. Nah, jiwa kita atau 4 ruh, 4 ruh ini berasal dari ilmunya Tuhan. 4 ruh ini berasal dari ilmunya Tuhan. Diambil dari sari-sarinya air, sari-sarinya angin, sari-sarinya api, sari-sarinya bumi. Lah, letak sulitnya di mana? Letak sulitnya di sini. Mereka berempat atau sedulur papat atau jiwa kita ini sifat asli bawaannya adalah pasrah kepada Tuhan. 1. Mutmainah kita sifatnya adalah pasrah kepada Tuhan. Dia tidak kenal apapun, tidak tahu apapun selain hanya pasrah kepada Tuhan. Yang kedua, aluamah kita. Aluamah kita ini yang berasal dari sari-sarinya angin ini, dia memiliki sifat asli bawaan dari sananya, yaitu menerima keputusan Tuhan. Selain hanya menerima keputusan Tuhan, dia tidak tahu apa-apa, Mas. Yang ketiga, saudara kita amarah yang berasal dari sari-sarinya api. Sifat bawaan aslinya dari sana adalah merasakan kenyataan Tuhan. Selain hanya merasakan kenyataan Tuhan, dia tidak tahu apa-apa. Sedangkan saudara kita yang keempat, yaitu Supiah, yang berasal dari sari-sarinya bumi, sifat asli bawaannya dari sana, yaitu menebar cinta kasih sayang Tuhan kepada apapun, siapapun, di manapun. Selain itu, dia tidak tahu apa-apa. Nah, seumur hidup, bisa dikatakan kita nggak pernah pasrah kepada Tuhan. Apalagi menerima keputusan Tuhan. Tuhan memberikan keputusan, hidungmu pesek. Protes, operasi, rono, rene, rono. Ya, itu. Nah. Jadi keempat sifat mereka ini nyaris tidak pernah kita praktekkan. Yang selama ini kita praktekkan adalah ego, pamrih, arogan. Lah, merubah ini, merubah ego, merubah pamrih, merubah arogan, supaya bersedia pasrah kepada Tuhan, menerima keputusan Tuhan, mempersilahkan kuasa Tuhan, dan menebar cinta kasih sayang Tuhan. Orang gampang, Mas. Tidak gampang itu. Wong awake dhewe sudah terlanjur kan, wis kulino, nggak iso. Apalagi kalau sudah punya titel S7 kan. Apa ini S7? Nggak enak ya. Adanya S1, S2 ya. Apa mana? Dua titel, Mas. Bisa sampai-sampai bahkan bisa dikatakan, wah, saya sekolah dhuwur-dhuwur kok mengkongkon pasrah karo Tuhan, nerima keputusan. Oh ya mengko dhisik lah, terus kanggo apa aku sekolah dhuwur-dhuwur? Tidak mudah. Betul. Intinya tidak mudah.
merubah cara berpikir kita seperti itu. Yang ketiga, yang ketiga adalah mengerti dan memahami bahwa Tuhan itu menitipkan 3 singgasana di setiap diri manusia hidup. Nah, 3 singgasana yang dititipkan kepada setiap diri manusia hidup tersebut sebagai Baitul Makmur, Baitul Muharram, dan Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis. Dan tiga singgasana ini terlalu sering saya informasikan dengan bahasa sederhana sebagai otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat. Nah, otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat, itulah yang dimaksud sebagai Baitul Makmur, Baitul Muharram, Baitul Muqaddas atau Maqdis, yang menjadi 3 singgasananya Tuhan. Seumur hidup kita selalu sibuk dan rajin ngotori utek kan, berprasangka negatif, macam-macam. Nah, seumur hidup kita sibuk menodai hati kan, sirik, iri, dengki, membuli, menghina, menghakimi. Di sini kaya ngono kuwi. Seumur hidup kalau tidak ngesek, ndak jantan gua. Lah, merubah cara berpikir ini kan gak gampang, Mas. Maka 3-tiganya itu adalah singgasana Tuhan. Aku bertahta di dalam Baitul Makmur yang ada di dalam kepala Adam. Di dalam kepala ada otak, di dalam otak ada manik, di dalam manik ada bla bla bla. Aku bertahta di dalam Baitul Muharram yang ada di dalam dada Adam. Di dalam dada ada hati, di antara hati ada jantung, di dalam jantung ada bla 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 bla. Aku bertahta di dalam Baitul Muqaddas yang ada di dalam kelamin Adam. Di dalam di bawah kelamin ada peler atau trijilan atau perisilan. Nah, di dalam perisilan itu ini kalau disederhanakan artinya 3 itu kan singgasana Tuhan. Nah, seumur hidup kan kita selalu orang gampang itu, Mas. Yang ketiga ya. Ya, ketiga. Yang ketiga, Pak. Yang ketiga. Terutama dan tersulit yang keempat adalah mengerti dan memahami gerak-gerik hidup atau yang sering saya bahasakan sebagai kesadaran. Nah, mengkaji kesadaran atau mengkaji gerak-gerik hidup ini bukan sesuatu yang gampang, Mas. Karena apa? Karena kita sudah terbiasa bergerak model apapun, bergerik model apapun menggunakan akal, menggunakan tenaga, bukan kesadaran. Nah, merubah cara berpikir itu tidak gampang. Sedangkan yang utama kelima dan tersulit bagian kelima, menyadari bahwa sesungguhnya Tuhan itu ada di dalam diri kita, bukan di luar diri. Nah, selama ini seumur hidup kita menyadari Tuhan itu ada di pucuk gunung, ada di ada di monumen ya, ada di tempat sembahyang. Selama ini kita berpikirnya seperti itu. Padahal Tuhan yang sesungguhnya ada di dalam diri. Awalnya tidak ada apa-apa. Apa-apa tidak ada, kemudian menjadi ada. Ada yang pertama ini, kemudian mengadakan manusia. Nah, setelah manusia menjadi ada yang pertama ini menjadi tidak ada. Kemana dia perginya? Di dalam. Nah, kalau tanpa ini dia tidak bisa hidup. Manusia ini bisa hidup karena dihidupkan oleh ruh Tuhan, kan? Nah, ruh Tuhan itu, lah ini tadi yang pertama ada itu, lah itulah ruh Tuhan. Jadi ketika manusia ada, nah ada yang pertama ini kan menjadi tidak ada. Nah, tidak adanya itu kemana? Karena masuk untuk menghidupkan wujud manusia. Nah, kalau kita ngambil kesimpulan, berarti Tuhan ada di mana? Kan ada di dalam diri manusia, bukan di luar diri manusia. Bukan di gunung, Pak. Nah, bukan di gunung, bukan di candi, bukan di tempat bukan sama sekali. Lah, menyadari tentang ini, tentang kemanunggalan ini nggak gampang, Mas. Nggak gampang. Apalagi kalau saya sudah muncul ego, muncul pamrih, muncul arogan. Di dalam diriku kan ada susuk keris naga sasra gitu.
Nggak mampu Tuhan berada di dalam diriku. Oh, jeroku ono Krisna go sosro kok. Kita kembali ke tadi Pak Web. Poin 3 tadi loh. Karena manusia itu kan tadi dari otak, batin atau hati dan syahwat kan. Iya. Bagaimana cara membuka dari cakra otak, terus cakra batin sama cakra syahwat itu bagaimana Pak? Lah itu tadi melalui tahap ini tadi Mas. Jadi pengenalan tubuh itu membuka jiwa kita. Nah, pengenalan jiwa kita membuka 3 singgasana atau 3 cakra. Nah, pengenalan 3 cakra ini bisa menyaksikan gerak-gerik hidup. Ya, bisa menyaksikan gerak-gerik hidup. Lah, gerak-gerik hidup inilah Tuhan. Jadi, nggak bisa diambil salah satunya, nggak bisa. Kalau diambil salah satunya bisa, tapi ketemunya kesekten, ilmu kesaktian ketemunya. Jadi harus berurutan itu. Lanjut Pak Web. Semua makhluk hidup itu kan ciptaan Tuhan Pak Web. Salah satunya manusia juga termasuk makhluk hidup. Tumbuhan juga kan makhluk hidup. Iya. Hewan juga makhluk hidup. Iya. Semua makhluk hidup itu kan pengennya bisa menjadi sempurna. Iya. Kalau manusia kan sudah jelas. Kalau mau ingin jadi manusia sempurna, lalu makhluk yang sempurna kan sudah ada step-stepnya, ya kan? Iya. Kalau makhluk hidup seperti tumbuhan, binatang, itu bagaimana Pak? Bisa dikatakan sempurna? Itulah tugas manusia, Mas. Kenapa manusia diberi stempel makhluk paling sempurna dibanding makhluk-makhluk lainnya? Karena manusia hidup diberi tugas untuk menyempurnakan makhluk lainnya. Makhluk hidup lainnya? Iya. Tapi bagaimana bisa menyempurnakan makhluk lainnya kalau dirinya sendiri belum sempurna? Tidak kenal boro-boro sempurna. Tidak kenal. Yang dikatakan manusia sempurna itu yang seperti apa Pak? Awalnya tidak ada apa-apa, apa-apa tidak ada, kemudian menjadi ada. Nah, ada yang pertama kali ini mengadakan manusia. Nah, setelah manusia ini ada, maka yang ada pertama ini tadi menjadi tidak ada. Perginya kemana? Karena menghidupkan manusia. Ketika manusia ini binasa, mati katakanlah ya, lebih ke mati. Nah, mati yang dimaksud itu kan berarti hidupnya keluar kan? Berpisah dengan hidup kan, maka asal usulnya menjadi ada tuh sebagai tempat kembalinya. Nah, setelah manusia ini kembali kepada asal usulnya, kemudian menjadi tidak ada apa-apa lagi, apa-apa tidak ada lagi. Nah, itulah yang disebut sempurna. Kita berbicara tentang roh Pak Web. Orang tidur itu yang mengeluarkan sukmanya itu siapa Pak Web? Orang tidur, nah, sukmanya kan keluar kan? Iya. Yang mengeluarkan itu siapa? Gini Mas, 5 roh, tak lain dan tak bukan adalah wahyu pancagaib, sesungguhnya itu dalam keadaan manunggal, ya, itu dalam keadaan manunggal. Namun dikarenakan kemanunggalannya tidak kita sadari, maka mereka berlima itu suka-suka mereka gitu loh. Suka-suka mereka. Keluyuran sendiri Pak? Iya. Katakanlah saya tidur nih. Saya tidur. Nah, salah satu ruh kita keluar. Timbul mimpi. Nah, ini mimpi juga bergantung dari yang mana yang keluar. Satu misal, yang keluar itu adalah ruh mutmainah yang berasal dari air. Nah, ketika dia keluar di saat tubuh ini tertidur, maka mimpi yang akan dialami ya identik dengan air, dengan dingin, yang sejuk-sejuk gitu. Nah, kalau yang keluar itu adalah ruh kita amarah yang berasal dari sari-sarinya api, ya mimpinya yang berbau panas-panas ngono kuwi. Namun, yang sesungguhnya mimpi itu enggak ada. Jika mereka berlima manunggal, mimpi itu sesungguhnya tidak ada. Dan tidak ada yang bisa keluar. Kalau kemanunggalannya itu disadari oleh wadahnya.
Kalau sampai mengalami hal seperti itu, nah itulah bahayanya manusia, Mas ya. Bahayanya manusia. Tubuh manusia hidup itu ditempati 5 ruh, itu kan udah penuh, Mas ya. Ya, udah penuh. Jadi nggak ada ruangan lagi tuh, ditempati 5 ruh. Kalau sampai ada salah satu yang keluar, kalau hidup yang keluar tidak mungkin, karena hidup keluar itu jika sudah habis perjanjiannya, udah habis kontraknya, baru hidup itu keluar. Yang sering pecodol-pecodol keluar itu kan 4 anasir ini. Satu misal, satu anasir kita keluar, mutmainah katakanlah, berarti kan ada ruangan nih, Mas. Ada ruangan kosong kan. Betul. Nah, ini kemungkinan bisa dimasuki jin, masuki setan, atau ruh-ruh yang tidak baik. Nah, kalau sudah terjadi seperti ini, maka ruh kita yang keluar kan tidak bisa kembali. Dia bisa kembali lagi kalau yang memasuki ini keluar. Nah, selama yang menggantikan mutmainah ini belum keluar, maka selama itu orang tersebut konyeng. Dimasuki jin tadi, Pak. Iya. Jadi konyeng, nggak waras. Jadi nggak waras. Stres, ngomeng dewe, roh sembarang, semacam-macam gitu. Berarti intinya orang yang gila atau itu salah satu dari 4 unsur itu ada yang keluar, ada dan yang keluar. Dan digantikan oleh makhluk lain. Itu rawannya manusia di situ. Mungkin nggak roh anasir yang keluar tadi itu bisa kembali, Pak Web? Menunggu ini keluar, nunggu yang memasuki, yang menggantikan itu keluar. Selama itu dia belum keluar, ini ngikut terus karena menunggu ini keluar kan. Ya, satu misal ada yang ngobati, ada yang merialati dan lain sebagainya. Nah, terus ini keluar, nah baru ini bisa masuk seret. Nah, terus waras, kembali normal orangnya. Seperti itu. Nah, harusnya tidak seperti itu. Tapi itu hanya dapat terjadi pada orang-orang yang tahu diri, katakanlah tahu diri. Tahu diri yang saya maksud adalah mengenal tubuhnya dari mana, bahannya dari mana, mengenal jiwanya dari mana, bahannya dari mana, itu yang saya maksud daripada tahu diri. Tapi bagi orang-orang yang belum tahu diri, kemungkinan seperti itu akan terjadi, terutama ketika tidur. Mesti mimpi ini macam-macam, akeh. Setiap kali tidur pasti mimpi gitu. Bisa dipastikan setiap kali tidur pasti mimpi. Nah, mimpi itu adalah karyanya 4 anasir itu tadi. Terus kasus tentang orang yang mati suri itu bagaimana, Pak Web? Kan ada orang kan bisa mati suri sampai beberapa jam kan, akhirnya akan kembali lagi. Ya. Lagi itu bagaimana? Apakah dari 4 unsur tadi itu sudah keluar semua apa gimana, Pak Web? Tidak. Mati itu dikarenakan hidup keluar kan. Hidup keluar. Betul. Nah, hidup keluar ini kan sesuai perjanjian, sesuai batas waktu. Kalau belum waktunya, dia tidak bisa keluar. Namun ada kemungkinan dia bisa keluar karena suatu alasan. Ya, karena suatu alasan. Nah, ketika hidup ini keluar karena sesuatu hal, maka tubuh ini akan mati. 1 jam, 2 jam, 3 jam, atau bisa lebih, atau mungkin 1 hari atau 1 malam. Nah, nanti balik lagi, hidup ini balik lagi, nah, maka ini hidup. Seperti itu. Jadi yang keluar itu hidupnya, bukan 4 anasirnya. Kalau 4 anasirnya yang keluar tidak mati, cuma ya itu tadi tidak waras paling. Kalau hidup yang keluar mati. Terus ini Pak Web, bisa dijelaskan lebih singkat aja nggak apa-apa ya tentang perjalanan roh orang mati itu seperti apa, Pak Web? Terus lepasnya roh dari desa itu lewat mana itu Ya. bisa dijelaskan, Pak Web? Sesungguhnya mati itu tidak ada, Mas. Ya. Hidup itu kekal. Iya, hidup itu kekal. Nah, manusia dikatakan mati itu kan dikarenakan berpisah dengan hidup. Mati dikatakan mati atau dinyatakan mati itu dikarenakan tubuh manusia berpisah dengan hidup. Itu yang dikatakan mati. Lah, kalau manusia itu selalu manunggal dengan hidup, bagaimana mungkin bisa mati? Gitu. Namun dikarenakan seumur hidup diberi hidup, dihidupi oleh hidup, tapi tidak pernah berusaha atau berupaya mengenal hidupnya, kemungkinan mati ini terjadi.
jika batas waktunya sudah habis. Katakanlah, kamu saya beri waktu 10 tahun. 10 tahun itu tidak pernah berupaya atau berusaha mengenal hidup. Maka setelah 10 tahun, kan mati manusia. Nah, mati yang dimaksud adalah keluar hidupnya. Dikarenakan manusia ini tidak mengenal hidup, maka hidup ini tidak bertanggung jawab, Mas. Ya. Hidup tidak bertanggung jawab. Karena dia tidak mengenal hidup, maka hidup juga tidak mengenal dia. Dikarenakan tidak saling mengenal, begitu hidup ini keluar dari raga, dari jasad, maka hidup ini kembali ke tidak ada apa-apa. Apa-apa tidak ada tadi. Tanpa peduli dengan jasad yang ditinggalkan. Nah, di dalam jasad ini kan masih ada 4 ruh. Masih ada sedulur papat. Karena ditinggal hidup, karena tidak ada hidup di dalamnya, mereka berempat ini tidak mampu, Mas. 4 ruh ini tidak mampu berada di dalam tubuh itu tanpa hidup. Nah, karena ketidakmampuannya, maka satu persatu ruh atau 4 anasin ini keluar. Setelah keempat-empatnya keluar, secara otomatis di luar itu mereka berempat manunggal jadi satu. Nah, ketika 4 anasir ini manunggal jadi satu, lah itulah yang disebut sebagai arwah atau sukma.